Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama. Tribuners, pondok pesantren milik Habib Bahar bin Smith diteror dengan paket berisi 3 kepala anjing. Pakar psikologi forensik menyebut ada pesan maut di balik pengiriman kepala anjing tersebut. Hal itu disampaikan oleh ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril pada Sabtu 1 Januari 2022. Menurutnya, penerima paket itu dihadapkan pada risiko menjadi sasaran kekerasan yang bahkan bisa berujung kematian. Ada kemungkinan si pengirim paket tersebut memendam amarah, sakit hati, kebencian, atau perasaan negatif lainnya. Reza menambahkan pihak pengirim boleh jadi dapat dikenai sanksi pidana berdasar pasal 335 KUHP. Untuk diketahui, paket berisi 3 kepala anjing itu dikirim ke Pondok Pesantren Tajul Alawiyin Bogor pada Jumat 31 Desember 2021 dini hari. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Menurutnya, kiriman paket itu merupakan sebuah teror yang ditujukan untuk kliennya. Dalam video dan foto yang beredar, diketahui ada 3 kepala anjing yang sudah dipotong dari badannya. Semuanya dimasukkan ke dalam kardus dan dibungkus kantong plastik. Bahkan bagian luar kardus tersebut tertera tulisan "Awas berbahaya, jangan dibuka". Aziz menambahkan setidaknya ada 4 orang tak dikenal yang melakukan pelemparan paket tersebut. Kepala anjing itu dilempar dari sepeda motor, kemudian si pengirim melarikan diri. Terkait hal ini, kuasa hukum Habib Bahar lainnya, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Pihak yang melaporkan merupakan santri yang menemukan kiriman paket berisi 3 kepala anjing tersebut. Pelapor mempersangkakan terduga pelaku peneroran dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ikhwan menambahkan pihak Polsek Kemang dan Polres Bogor telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Ia berharap polisi bisa mengusut tuntas aksi teror yang meresahkan ini. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan setelah video percekcokannya dengan seorang jenderal TNI viral di media sosial. Dalam perdebatan tersebut, Habib Bahar bahkan sempat menyinggung nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Inilah detik-detik adu mulut yang terjadi antara Bahar bin Smith dengan salah satu anggota TNI. Video ini viral di media sosial sejak dibagikan pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Dalam video yang beredar, dituliskan keterangan bahwa anggota TNI itu mendatangi pondok pesantren milik Bahar, yaitu Tajul Alawiyin di Bogor, Jawa Barat. Video tersebut berisikan percakapan antara Bahar bin Smith dengan anggota TNI yang diduga berpangkat Jenderal Bintang 1. Belakangan diketahui perwira TNI tersebut adalah Komandan Korem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Dalam video tersebut, Ahmad Fauzi meminta Bahar untuk mendatangi Polda Jawa Barat. Hal ini pun ditanggapi sengit oleh Bahar yang menyatakan siap datang ke Polda Jawa Barat tanpa diminta oleh perwira TNI tersebut. Tak hanya itu, Danrem Kabupaten Bogor itu juga mengingatkan agar Bahar memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat. Menanggapi ucapan tersebut, Bahar turut menyebut nama Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Bahar menyebut seharusnya Dudung tidak perlu ikut campur persoalan agama karena bukan ranahnya sebagai perwira tinggi TNI. Kemudian Fauzi kembali mengingatkan agar Bahar berhati-hati dalam berbicara. Menyikapi video yang viral tersebut, kuasa hukum Bahar Aziz Yanuar membenarkannya.
Aziz mengatakan bahwa peristiwa terjadi pada Jumat 31 Desember sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, adu mulut yang terjadi antara kliennya dengan Jenderal TNI itu sebatas saling memberikan nasihat. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Mau bapak mau nggak datang kemari, tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan buktikan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datangi, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini pak wilayah saya pak. Saya ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah. Saya bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Polisi kembali membongkar dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan seorang publik figur di penghujung tahun 2021. Artis sekaligus pesinetron Cassandra Angeli atau CA digerebek oleh jajaran Polda Metro Jaya di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 31 Desember 2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkap sejumlah fakta. Saat digerebek pada Rabu malam, CA tertangkap basah tengah bersama seorang pria di kamar hotel dengan keadaan tanpa busana. Bersama CA, polisi turut menangkap 3 tersangka pria lainnya yang bertindak sebagai muncikari. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bra dan celana dalam, handphone, dan kartu ATM yang mencatat transaksi prostitusi online mereka. Zulpan menjelaskan ketiga muncikari itu berinisial KK 24 tahun, R 25 tahun, dan UA 26 tahun. Ketiganya berperan menawarkan CA kepada para pria hidung belang menggunakan media ponsel. Ketiganya mematok tarif tertentu bagi pria yang ingin berhubungan dengan CA. Dari pengakuan tersangka, tarif yang dikenakan untuk sekali kencan bersama CA bernilai fantastis, yaitu 30 juta rupiah. Uang tersebut nantinya ditransfer pelanggan ke rekening bank yang dipegang oleh para muncikari tersebut. Zulpan mengungkapkan bahwa CA sudah melayani para pria hidung belang sebanyak 5 kali. Tersangka CA mengaku hal itu dilakukan karena faktor ekonomi. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah publik figur lainnya terkait dugaan prostitusi online yang menjerat CA. Sebab dari hasil pemeriksaan, tindak prostitusi online ini ternyata masih menyeret beberapa nama publik figur lain. Pemanggilan terhadap publik figur lainnya ini diharapkan bisa menghentikan kegiatan prostitusi online. Adapun terkait kasus ini, CA dan 3 muncikari yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE dan juga pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tanggal 29 Desember 2021 di Hotel Ascot, Jakarta. Penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan public figure, inisialnya CA, umur 23 tahun, di mana peran yang bersangkutan adalah sebagai model dan artis. Kemudian tersangka yang berikutnya adalah KK, usia 24 tahun, kemudian R 25 tahun, kemudian UA 26 tahun yang tadi kita perlihatkan di belakang. Mereka bertiga itu adalah sebagai mucikari. Modus operandi yang digunakan para mucikari ini adalah mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Para tersangka ini. Nama pelatih Timnas Indonesia Sinteyong belakangan ini mendadak ramai seusai skuad Garuda gagal menjadi juara Piala AFF 2020. Bahkan muncul tagar STY yang artinya permintaan agar Sinteyong tetap bertahan menjadi pelatih Timnas Garuda. Terkait hal ini, pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI turut angkat bicara. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa posisi Sinteyong sebagai pelatih kepala tetap aman,
meski Indonesia hanya merebut predikat runner-up di Piala AFF 2020. Yunus menyatakan bahwa PSSI satu suara dengan penikmat sepak bola tanah air terkait masa depan Sinteyong di Timnas Indonesia. Pria asal Gorontalo itu berujar bahwa Sinteyong telah dikontrak PSSI selama 4 tahun. Menurutnya, hingga saat ini tidak terbesit sedikit pun di benak PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Sinteyong. Sebab sejauh ini ada progres positif dan cukup signifikan yang bisa dirasakan selama Sinteyong menjadi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Yunus membeberkan bahwa tidak menutup kemungkinan pihak federasi akan memperpanjang kerjasama dengan Sinteyong demi masa depan Timnas Indonesia yang lebih baik. Untuk diketahui, Timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 setelah kalah agregat 2-6 melawan Thailand di babak final. Pada leg pertama, Indonesia kalah dengan skor 0-4 dari Thailand. Sementara pada leg kedua berakhir dengan skor 2-2. Indonesia berhasil mengimbangi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020. Pencapaian itu berkat 2 gol yang diciptakan oleh Ricky Kambuaya pada menit ke-7 dan juga Egy Maulana Fikri pada menit ke-80. Satlantas Polres Bogor baru-baru ini banjir pujian setelah menilang anggota Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bekasi pada Jumat 31 Desember. Tindakan tersebut dinilai sangat tegas dan menunjukkan bahwa polisi tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Diketahui mobil yang ditumpangi anggota Dishub Kota Bekasi tersebut tengah mengawal 2 mobil mewah menuju arah puncak. Mobil tersebut nekat melawan arus di jalur sebelah kanan, tepatnya di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor. Aksinya itu bahkan nyaris mencelakai pengguna jalan lain yang melaju dari arah sebaliknya. Satlantas Polres Bogor akhirnya terpaksa menilang anggota Dishub tersebut karena telah melanggar aturan lalu lintas. Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Ibda Ardian Noviantasari kemudian menjelaskan kronologi penilangan. Awalnya, mobil Dishub tersebut mengawal 2 mobil mewah dari Tol Bekasi Barat menuju exit GT Ciawi atau arah puncak. Sesampainya di Simpang Gadok, mobil tersebut berupaya mencari celah demi menghindari penumpukan kendaraan. Polantas yang melihat kejadian ini lantas berteriak dan mengejar mobil Dishub tersebut. Selain mengenai sanksi tilang, polisi juga mencopot rotator atau sirine yang digunakan. Ardian menambahkan mobil Dishub tersebut diketahui melaju secara zigzag. Hal ini pun hampir membuat terjadinya tabrakan dengan pengendara lain. Lebih lanjut, Ardian berujar bahwa Dishub tidak memiliki kewenangan untuk mengawal kendaraan, sehingga penggunaan mobil patwal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ardian pun menduga bahwa warga yang dikawal anggota Dishub Kota Bekasi itu memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah terkait. Disebutkan olehnya bahwa warga tersebut sempat meminta bantuan kepada polisi untuk mengawal, namun ditolak. Warga tersebut malah nekat meminta pengawalan dari Dishub. Yang kami lihat melambung daripada antrian di depan Pos 2 Bandung, itu setelah kita berhentikan, itu ternyata didapati adalah dari Dinas Perhubungan dari Kota Bekasi. Sedangkan dalam aturan undang-undang perundang-undangan yang saat ini masih berlaku bahwa kendaraan prioritas iring-iringan sesuai pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah kendaraan yang harus diprioritaskan, dan di pasal 134 bahwa kendaraan yang diprioritaskan itu adalah dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan di
yang tadi kita temukan itu dikawal oleh Dinas Perhubungan. Itu tidak diperkenankan. Melanggar undang-undang dan pasal berapa dan? 134 bahwa kendaraan yang diprioritas itu yang berhak melakukan pengawalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polda Banten menggerebek sebuah gudang yang dijadikan sebagai pabrik di kawasan Paku Haji Tangerang pada Selasa 28 Desember lalu. Penggerebekan dilakukan terkait dengan indikasi produk sampo dan minyak rambut palsu sebuah merek ternama. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 31 Desember 2021, polisi mengungkap sejumlah fakta. Saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti operasional pabrik di lokasi itu. Dari sekian banyak yang ditemukan, sebagian besar merupakan peralatan dan bahan baku produksi sampo juga minyak rambut. Alat produksi yang ditemukan terdiri dari alat pengaduk atau mixer, alat pres, timbangan, pompa engkol, dan kemasan sampo. Sementara bahan baku pembuatan yang ditemukan terdiri dari soda api, alkohol 96%, lem, bahan pengawet, dan pewarna makanan. Kasubdit Indak Ditreskrim Sus Polda Banten Kompol Condro Sasongko menyebut pabrik itu tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Lebih parahnya lagi, produk sampo dan minyak rambut yang diproduksi rupanya mencatut merek dagang ternama. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, diketahui otak intelektual dari pabrik itu adalah HL, 28 tahun, warga Medan, Sumatera Utara. HL mengaku bisnis ilegal itu telah ia jalankan selama 3 tahun terakhir. Adapun omset yang ia peroleh dari bisnis terlarang ini adalah sebesar 200 juta per bulan. Dalam proses produksi, HL mempekerjakan 7 orang karyawan. Upah yang diberikan pun cukup fantastis, masing-masing digaji 15 juta rupiah per bulannya. Jumlah tersebut 3 kali lebih tinggi daripada UMK Tangerang tahun 2022 yang hanya sebesar 4,2 juta rupiah. Lebih lanjut, Condro berujar bahwa HL rupanya tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang ini. Tersangka meracik sampo palsunya berbekal tayangan video dari YouTube. Atas perbuatannya, HL kini dijerat pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hukuman pidananya yaitu maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Baik, kita ulangi bahwa tersangka atas nama HL umur 28 tahun sesuai dengan KTP berdomisili di Medan. Tapi pada saat dalam penangkapan beliau adalah pengelola sekaligus yang bertanggung jawab atas gudang produksi di Paku Haji Tangerang, Kabupaten. Dan setelah melakukan pemeriksaan 7 saksi, maka terhadap saudara HL telah ditetapkan sebagai tersangka. Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat, akan adanya dugaan penjualan sampo dan minyak rambut yang kebetulan ini menjangkau masyarakat menengah ke bawah, yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan komposisinya yang dijanjikan. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota kami di lapangan, bahwasanya modus operandinya sudah berpindah-pindah. Jadi pelaku ini sudah bekerja kurang lebih selama 3 tahun dengan 5 orang karyawannya yang digaji masing-masing kurang lebih 15 juta per orang. Jadi ini peredaran sudah terlalu lama, lokasinya berubah-ubah dan pindah-pindah, dan kita temukan di wilayah Tangerang. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan hal ini, kita kenakan pasal 60 dan pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 15 tahun serta denda 1, Polisi kini berhasil mengungkap kasus tewasnya calon pengantin wanita di Belawan, Medan beberapa waktu lalu. Diketahui korban dibunuh oleh 2 pria berinisial J, 25 tahun, dan M, 28 tahun. Tak hanya dibunuh, korban bahkan juga diruda paksa meski kondisinya sudah tak bernyawa. Saat dihadirkan dalam gelar perkara, tersangka J mengakui bahwa dirinya sempat menyetubuhi jenazah korban. Sebelum melakukan aksi bejatnya itu, J lebih dahulu mencekik leher korban. Setelah korban F tewas, J yang dipengaruhi narkoba jenis sabu itu kemudian meruda paksa jenazah korban. Disinggung lebih lanjut kenapa dirinya begitu tega menghabisi nyawa korban, tersangka J mengaku baru saja mengkonsumsi sabu.
Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengungkap kronologi pembunuhan sadis tersebut. Faisal mengatakan seusai memakai sabu, muncul niat jahat di benak kedua tersangka. Mereka lantas berkeliling kampung untuk mencuri. Kebetulan saat itu kedua tersangka melihat rumah yang ditinggali oleh F tampak kosong. Keduanya kemudian masuk dari jendela rumah lalu mencekik korban. Lantaran takut aksinya diketahui warga, tersangka J terus mencekik korban hingga akhirnya tewas. Mirisnya, J nekat meruda paksa korban meski tahu kondisinya sudah tak bernyawa lagi. Setelah itu, tersangka melancarkan tujuan utamanya yaitu mencuri barang berharga milik korban. Mereka menggasak kalung, handphone, cincin, dan juga uang milik korban. Menurut Faisal, tertangkapnya kedua tersangka berkat keterangan sejumlah warga dan juga hasil penyelidikan dari petugas. Dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar 365, dan pasal 285. Faisal menuturkan keduanya terancam hukuman mati atau seumur hidup. Bahwa awalnya tersangka J dan M ya, ini menggunakan narkotika, ya, ini sabu-sabu. Setelah menggunakan narkotika tersebut, tersangka M ini berinisiatif untuk mencuri barang-barang si korban. Jadi si M mengajak si J untuk mencuri barang-barang si korban. Kemudian si M ini masuk lewat jendela. Pada saat itu si korban sedang tidur, ya, masuk lewat jendela karena memang kebetulan rumah ini jendelanya tidak ada terbuka, ya, dalam kondisi terbuka. Kemudian si M membuka, setelah masuk melalui jendela, membuka pintu depan, masuklah kemudian si J. Pada saat itu si korban sedang tidur. Kemudian para tersangka menutupi wajah korban dengan selimut. Kemudian tersangka J itu mencekik leher korban dari balik selimut. Karena merasa tercekik, ya, secara refleks si korban meronta, ya, sehingga tersangka M itu memegang tangan daripada si korban. Setelah tidak ada gerakan lagi, seorang anak berusia 12 tahun di Jombang, Jawa Timur meninggal dunia setelah menerima vaksin COVID-19 jenis Pfizer dosis pertama. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masih melakukan investigasi. Sebelum meninggal dunia, anak tersebut mengalami demam tinggi dan muntah sehingga dilarikan ke Puskesmas Mayangan. Hingga akhirnya korban meninggal dunia pada Selasa 28 Desember 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari turut buka suara. Pasalnya, ramai kabar yang mengaitkan meninggalnya bocah SD tersebut dengan suntikan vaksin COVID-19. Hingki menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rekomendasi, kematian tersebut bukan diakibatkan oleh vaksin. Hal ini lantaran tidak ada kemiripan gejala yang dialami korban dengan data global reaksi pasca imunisasi. Selain itu, sebanyak 1.700 anak lainnya yang juga turut divaksin tidak mengalami gejala seperti yang menimpa korban. Kendati demikian, Komnas KIPI akan tetap mencari tahu penyebab kematian siswa SD yang meninggal seusai menerima vaksin COVID-19 tersebut. Terlebih menurut orang tua, korban tidak memiliki riwayat penyakit berat. Diketahui siswa kelas 6 SD tersebut seharusnya divaksin pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Namun karena seusai dikitan, maka ia harus mengikuti vaksinasi pada Senin 27 Desember. Ia kemudian meninggal dunia sehari setelah mendapatkan vaksin Pfizer di Puskesmas Mayangan, Jombang. Siswa tersebut sempat demam dan muntah sebelum akhirnya meninggal dunia.
Seorang wanita bernama Mila Kusuma asal Tangerang, Banten mendadak viral di media sosial. Pasalnya Mila berniat menjual ginjalnya demi membayar utang di sejumlah bank dan pinjaman online. Saat ditemui di kediamannya, Mila menceritakan kisah hidupnya yang pahit. Ia bahkan mengaku pernah terlintas niat untuk bunuh diri karena masalah hidupnya tak menjumpai titik temu. Diketahui ia berutang kepada 14 bank dan 6 koperasi dengan total utang sebesar 65 juta rupiah. Hal ini bermula saat ia ingin mempertahankan motor almarhum suaminya. Namun motor itu dibeli bukan atas nama almarhum sang suami, melainkan dengan nama orang lain dan berstatus masih angsuran. Hal itu membuat Mila kemudian meminjam uang kepada bank keliling untuk membayar bulanan. Tujuannya untuk mempertahankan motor milik mendiang suami agar tidak diambil oleh leasing. Segala upaya dilakukan janda beranak 4 ini untuk bertahan hidup, mulai dari usaha warung hingga kerja serabutan. Bukannya membaik, nasib naas justru terus menimpanya. Selama 5 tahun berjalan, dirinya terus berupaya membayar angsuran ke sejumlah bank keliling dan pinjaman online untuk menutupi utangnya. Hingga akhirnya ia sampai pada solusi menjual organ tubuh berupa ginjal yang dirasa bisa melunasi semua utangnya. Ia menyebutkan besaran angsuran yang harus dibayar diantaranya yang paling rendah Rp25.000 dari pinjaman Rp500.000. Lalu yang terbesar di atas Rp200.000 per bulannya. Sambil usaha sambil serabutan gitu nyuci gosok gitu. Apanya? Utangnya. Ya dari yang turunan abang-abang itu kurang lebih 65. Dari hari bangke harian, mingguan, koperasi. Saya udah jual motor, sempat pinjam, terakhir pinjam emasnya ini teteh. Anak saya kemarin jual utang kan emang harus dibayar gimana pun juga. Cari solusi kan, yang saya bilang tadi, mentok di belum ada tanggapan. Dari yang awal 5 tahun itu? Atau yang Bukan dari permasalahan ini yang saya ngajukin, belum ada tanggapan. Seorang driver ojek online asal Depok, Jawa Barat baru-baru ini mendadak viral di media sosial. Pasalnya ia menceritakan kisahnya yang bisa melancong hingga ke Amerika Serikat berkat menabung. Diketahui driver ojol tersebut bernama Andri Sukmana. Baru-baru ini Andri membagikan kisahnya yang bisa pergi ke Amerika Serikat melalui akun Instagram pribadinya @agesandri. Dalam video tersebut tampak Andri memakai jaket ojek online sedang berada di dekat patung Liberty. Ia pun bercerita bagaimana dirinya bisa mewujudkan mimpinya pergi ke Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2018 lalu, Andri Sukmana bisa ke Amerika Serikat dan berada di sana hingga pertengahan 2019. Awalnya, ia melamar pekerjaan di Amerika Serikat dan diterima. Namun, untuk bisa ke Amerika Serikat, Andri membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga untuk sementara ia bekerja sebagai driver ojek online. Sebelum menjadi driver ojek online, ia pernah bekerja di salah satu hotel di wilayah Jakarta. Namun, ia memutuskan untuk beralih menjadi driver ojek online untuk menambah biaya ke Amerika. Dari hasil pekerjaannya sebagai driver ojek online, Andri menyisihkan uangnya untuk ditabung. Selain itu, penghasilannya juga dibagi untuk keperluan sehari-hari bersama sang ayah. Kurang lebih penghasilannya sebagai driver ojek online yaitu Rp200.000 per harinya. Uang tersebut disisihkan Rp50.000 untuk ditabung dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia bekerja menjadi driver ojek online selama 8 bulan hingga akhirnya bisa mengurus persyaratan untuk ke Amerika termasuk visa. Andri mengaku sangat ingin ke Amerika Serikat lantaran ingin bekerja sekaligus liburan. Selain itu juga untuk menambah pengalaman. Setelah videonya viral, Andri Sukmana menanggapinya dari sisi positif. Ia justru senang melihat komentar warganet dan berharap videonya bisa memotivasi masyarakat untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.